Menurut kami sangat luar biasa, terutama teman-teman yang lagi lulus kuliah, ya kan, lagi bingung antara kerja, ada doi juga belum ada, mbaknya pun juga nikah ini enggak katanya, makanya ini menarik ya. Jadi ini loh ada beberapa rahasia, ada beberapa tips-tips yang mungkin nanti sangat berguna untuk teman-teman ya. Dan saya yakin juga enggak cuma teman-teman yang kemarin baru lulus S1 ya, teman-teman yang sekarang masih semester 3, 4, 5 pun teman-teman yang masih SMA pun minimal teman-teman tahu, oh seperti ini loh, ada banyak keluar pak, stafnya kenapa itu keluar udah stafnya ini merupakan penerima beasiswa gitu ya. Jadi nanti saya sangat yakin sekali nanti benar-benar bisa memberikan teman-teman insight yang luar biasa di hari Minggu sore kita hari ini. Nah, teman-teman nanti juga akan ada satu hadiah menarik teman-teman yang sudah kita share juga di grup teman-teman ya. Jadi ada satu merchandise yang memang spesial gitu ya kan. Spesialnya karena ini bukan asli Indonesia, itu yang bikin spesial gitu ya. Jadi merchandise-nya ini langsung dari Amerika gitu ya teman-teman ya. Jadi ada satu hadiah menarik gitu ya, dan cukup sederhana teman-teman gitu ya. Teman-teman cukup subscribe YouTube channelnya di Octavians gitu ya. Teman-teman juga cukup komentar ya pendapat ya di video tersebut gitu ya. Jangan lupa komentarnya ya, harus komentar yang paling menarik gitu ya teman-teman ya. Dari video ini apa sih teman-teman yang menarik gitu ya. Nah, nanti akan yang jelas nanti pemateri lah ya yang nanti bisa menimbang gitu ya kan. Terus teman-teman bisa komen ya nanti paling lambat besok gitu ya, Senin di tanggal 23, terus nanti di lusa itu ya di tanggal 24 nanti pemenangnya akan diumumkan di akun Instagram ya teman-teman ya, nanti akun Instagram dari kakak pemateri kita. Nah, nggak usah panjang lebar teman-teman untuk sore hari ini ya, saya pikir ini sudah lumayan nggak sabar teman-teman gitu ya. Terus jangan lupa hari ini ada presensi teman-teman sebagai syarat untuk sertifikat teman-teman gitu ya. Terus nanti ada pertanyaan teman-teman gitu ya. Jadi ada pertanyaan yang kita berikan ke teman-teman di presensi. Jadi presensi nanti diisi di akhir saja gitu ya. Karena ini pertanyaan harus benar teman-teman itu kan. Jadi sebagai
tanda lah bahwasanya teman-teman mengikuti acara webinar kita dari awal sampai akhir gitu ya. Terus bagi teman-teman yang mungkin nanti ketika di tengah-tengah menyimak pemateri nanti ada yang ingin ditanyakan dan lain-lain, langsung nanti bisa tanya ke nomor tersebut gitu ya. Jadi nanti langsung aja tanya di tengah-tengah ini nggak apa-apa, nanti daripada nanti teman-teman tunda-tunda ya kan di akhir lupa tadi mau nanya apa. Nah, ya jadi teman-teman bisa langsung tanya di nomor tersebut ya. Nah, dari kami ya sekali lagi sangat terima kasih ya kepada pemateri, kepada JIK Indonesia Official dan juga teman-teman di Kampung Inggris Online yang sudah menyelenggarakan acara webinar kita sore hari ini ya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Belum ada suaranya seperti. Oke, udah dengar? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama saya adalah Kauka Buderiah yang akan menjadi moderator hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, berikut saya perkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau nama panjangnya adalah Muhammad Rizky Octavian, ST MSE, biasa dipanggil dengan Kak Rizky. Kemudian beliau juga lahir di Pare, Kediri, Jawa Timur, jadi asli Indonesia. Kemudian untuk ID Instagram ID-nya adalah Rizky_OKT. Jadi nanti kalau teman-teman mau melihat siapa pemenang dari giveaway seminar hari ini, bisa dicek di IG-nya Kak Rizky, oke? Kemudian untuk YouTube channel-nya adalah The Octavians. Kemudian untuk pendidikan Kak Rizky adalah alumni dari S1 Teknik Nuklir UGM Yogyakarta, lulus tahun 2016. Kemudian beliau juga lulusan dari S2 Teknik Nuklir University of Michigan, Amerika Serikat tahun 2019, dan saat ini beliau adalah seorang mahasiswa S3 dari Purdue University, tetap mengambil jurusan teknik nuklir di Amerika Serikat. That's all. Jadi without further ado, kita langsung ke narasumber kita, Kak Rizky, silahkan. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Langsung saya share screen aja ya. Ya, Kak. Oke. Udah ya, terlihat ya. Oke. Langsung. Terima kasih buat teman-teman yang udah join dan waktu untuk gabung di sini mendengarkan cerita saya. Mungkin saya banyak cerita pengalaman saya aja. Jadi karena saya bukan motivator. Nah, oke. Jadi saya gabung di sini. Sini jam 3.30 sama di sini di Amerika. Oh gila, di sana masih subuh. 12 jam selisihnya di New York. Oh, selisihnya 12 jam. Ini belum subuh ya? Belum subuh. Oke. Terus ini untuk presentasi saya. Ini isinya kayak gini. Jadi pertama perkenalan, perjalanan hidup, gimana sih hidup bersama untuk memanage gitu ya. Nah, oke. Langsung aja, nama saya itu tadi Rizky. Tadi udah diperkenalkan oleh moderator. Jadi saya lahir di kalau teman-teman tahu atau mungkin pernah les di, nah saya dekat banget gitu ya. Jadi saya lari aja udah sampai ke kampung ini. Jadi itu main
satu sekolah minimal jajan pentol. Jadi kayak gitu. Terus langsung aja tadi udah ya, ini YouTube channel saya. Mungkin kalau teman tertarik untuk melihat Octavians, biasanya Octavians S di belakang itu berarti kan lebih dari satu kan. Nah karena itu family gitu. Saya gitu, family saya di sini. Jadi nanti teman-teman misal tertarik bisa subscribe, bisa tonton videonya. Mungkin nggak terlalu bagus karena mulai juga ya, akan nanti misal tertarik. Terus saya juga baru bikin video tentang tips kuliah di luar negeri. Nah ini juga bisa menyiapkan di tetap banyak, makan waktu banyak, jadi bisa ditonton. Oke, terus tadi udah disinggung masalah giveaway. Insya Allah nanti yang beruntung nanti silakan subscribe itu, terus komen, terus nanti yang beruntung nanti akan aku kirim satu merchandise, jadi eksklusif, original, jadi nggak akan ada di Indonesia, dan aku langsung kirim dari sini, dari Amerika, nanti akan aku kirim. Terus silakan nanti subscribe, terus komentar video tadi 8 menit tips tadi, gimana sih menurut teman-teman, apakah tipsnya itu bakal oke gitu atau kurang atau pengen apa gitu kan yang ditambahin. Nah terus paling lambat Senin nanti akan diumumkan di IG saya, di Instagram saya, tapi mungkin saya juga nanti tag ke Cikinesia Official sama Kampung Inggris Online nanti ya, biar teman-teman follower yang lain bisa tahu juga gitu. Nah, oke, sedikit perjalanan YouTube saya sampai nyampe di negara yang jauh banget dari Indonesia. Jadi saya wong desa jadi dari Pare ke Kediri gitu ya. Nah dulu sebelum waktu saya kecil Pare nggak seramai sekarang gitu ya, nggak ada orang nggak tahu namanya Kampung Inggris, nggak tahu. Itu mungkin baru tahun 2000-an berapa gitu baru mulai ngehits, baru rame, banyak orang berdatangan. Jadi dulu itu benar-benar kayak desa seperti pada umumnya. Jadi kalau teman-teman mungkin kalau udah pernah ke Kampung Inggris terus keliling-keliling ke sekitarnya, ya itu dulu Kampung Inggris kayak gitu. Nah terus saya sekolah MI di dekat rumah, jadi ini literally tinggal jalan gitu ya. Saya tiap ke sekolah jalan cuma 5 menit kayaknya. Terus habis itu saya MTS di Pare juga, jadi saya MI MTS, terus kemudian saya ke SMA-nya juga di Pare juga. Nah jadi saya cukup beruntung ya, saya lahir di tempat di mana ada Kampung Inggris itu. Jadi saya waktu SMA itu beberapa kali saya kursus di Kampung Inggris, dan itu sangat membantu sekali. Walaupun ya sebenarnya bahasa Inggris saya nggak jago-jago amat gitu, tapi sangat membantu, paling nggak untuk tes ya, tes TOEFL, tes IELTS misalnya. Nah itu helpful banget di situ. Nah, dan saya beruntung karena saya lahir di situ, jadi saya tinggal lari udah sampai ke Kampung Inggris kan. Jadi ya udah, jadi beberapa kali les di situ. Kemudian lulus SMA 2012, saya apply, saya daftar kampus di UGM gitu ya. Nah, ini dulu jalur SBMPTN tulis. Jadi terus saya lanjut, dan jurusannya cukup unik ya, saya teknik nuklir, jadi satu-satunya di Indonesia, yaitu di UGM. Itu saya lulus dari SMA, saya lanjut ke situ. Jadi pertama kalinya merantau itu ke Jogja waktu itu. Kemudian saya lulus, alhamdulillah 3 tahun 7 bulan lulus dari UGM. Terus saya mendapat kesempatan untuk lanjut di kuliah di Amerika. Nah ini S2-nya teknik nuklir lagi di University of Michigan, jadi Amerika Serikat, 2017. Kemudian saya lulus tahun 2019 ya. Nah, jadi lulus dalam 1 tahun 8 bulan. Terus saya menikah tahun 2018, jadi di tengah-tengah kuliah. Jadi saya waktu kuliah itu saya sendirian, maksudnya
belum menikah gitu ya. Saya habis lulus S1, belum kerja, jadi langsung berangkat. Terus 1 tahun saya pulang, jadi 2019 itu saya pulang, terus menikah terus kemudian istri nyusul. Jadi saya berangkat duluan, terus istri nyusul. Terus tahun kemarin alhamdulillah anak pertama lahir. Jadi lahirnya di Amerika bulan November 2019. Berarti baru kemarin di ulang tahun 3 minggu yang lalu, baru ulang tahun ke-1. Jadi sudah 1 tahun sekarang. Oke. Jadi terus lanjut saya ke Purdue University, jadi kuliah S3. Nah, saya ambil 2 jurusan, teknik nuklir, dan ada jurusan kedua, ilmu dan teknik komputer. Jadi di Amerika itu mungkin ya untuk mengambil 2 jurusan, gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa 1 jurusan kurang, ya udah tambah 1 gitu kan. Nah, terus saya di sini skemanya menggunakan graduate assistantship, jadi dibiayai sebagai asisten peneliti. Jadi saya punya tanggung jawab untuk meneliti di sini, melakukan riset, kemudian dikasih gajinya dipotong untuk bayar kuliah, dan sisanya dikasih ke saya. Nah, jadi seperti itu. Oke, nanti aku cerita lebih panjang lebar di part selanjutnya. Oke, sekarang mungkin yang banyak yang teman-teman yang penasaran, gimana sih hidup di luar negeri kalau bersama keluarga gitu. Nah, oke, sekarang kelebihan dan kekurangan dulu deh. Nah, jadi kalau teman-teman bayangkan kuliah di luar negeri itu mungkin kehidupan kuliahnya nggak sama kayak ketika kita S1 di Indonesia gitu ya. Kita punya banyak teman, kita main setiap hari, hangout, jalan-jalan, makan bareng gitu ya. Tapi ketika teman-teman udah S2 atau S3 itu lingkar pertemanannya itu kan berbeda gitu ya. Jadi nggak sesering itu untuk nongkrong gitu ya. Jadi mungkin di satu sisi yang udah terbiasa kayak gitu biasanya merasa kesepian gitu. Apalagi teman-teman yang satu kampus di kelas gitu ya. Itu yang orang-orang yang bukan orang Indonesia ya, kayak orang mungkin orang bule, orang di negara lain, dari Asia, dari Eropa dan lain sebagainya. Itu culture-nya nggak sama dengan kita gitu ya. Jadi kita akan ngerasa di satu sisi culture shock, dan itu membuat kita kayak merasa kesepian gitu ya. Nah, itu biasa terjadi di awal-awal mungkin awal-awal kuliah kalau di luar negeri. Istilahnya culture shock atau ini ya, kaget, budayanya kaget gitu, karena beda banget di situ. Dan itu bisa bikin kesepian gitu ya, dan homesick. Nah, itu bahaya banget kalau teman-teman kuliah di luar negeri itu kan nggak gampang gitu ya, karena selain kita belajar materinya yang materi S2, S3 gitu misalnya, itu udah susah. Ditambah teman-teman belajar dari bahasa yang lain gitu. Nah, mungkin bisa dibayangkan dulu kalau kuliah S1 atau mungkin pelajaran di SMA di kelas gitu ya, itu kayak gitu tadi disampaikan dalam bahasa yang kita baru belajar gitu ya, mungkin kayak gitu. Nah, ini pendapat saya pribadi, jadi kayak lebih mengurangi homesick, karena kita ya yang dikangenin ya hidup sama kita gitu kan, jadi bisa mengurangi homesick gitu kan ya. Nah, terus kalau jenuh kuliah itu bisa sedikit mengobati gitu ya, jadi ada yang kita share bareng-bareng kalau kita lagi stuck kuliahnya susah atau mungkin gimana. Nah, itu kita bisa bagi bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng kayak gitu, terus jalan-jalan atau ngapain gitu ya. Nah, itu sebagai support system juga. Jadi kalau kita lagi down, ujian nggak terlalu bagus nilainya, nah itu bisa family kita itu bisa menyemangati gitu ya. Mungkin dari telepon juga bisa ya, tapi kehadiran langsung itu beda gitu ya. Nah, terus mengeksplor tempat baru bersama-sama. Nah, jadi di kampus itu di luar negeri itu kan banyak pengalaman baru gitu ya. Nah, kita bisa mengeksplor, kita jalan-jalan ke sana kemari, cuacanya beda-beda gitu ya. Itu lebih seru lagi kalau kita ngeksplornya nggak sendirian gitu ya. Nah, gitu. Terus kekurangannya yaitu ya kita harus bisa bagi waktu, karena keluarga itu butuh diperhatikan juga gitu ya, butuh diajak jalan-jalan, butuh di rumah juga misal kita banyak aktivitas lah kalau bersama keluarga gitu ya. Tapi itu seru, jadi challenge-nya di situ gitu. Jadi teman-teman justru malah menghargai waktu. Jadi
sendirian gitu ya, belum ada istri, tapi malah sering menunda-nunda, sering main game, nonton film dan sebagainya. Tapi ketika kita udah bersama keluarga, kita banyak waktu yang harus dibagi gitu ya. Jadi justru dengan itu saya menghargai waktu. Oh, ini saya cuma punya waktu segini untuk mengerjakan tugas, saya cuma punya waktu segini untuk mengerjakan kerjaan saya gitu ya. Jadi itu justru sangat fokus di situ gitu ya. Nah, apalagi kalau kita punya bayi, mungkin teman-teman yang keluarganya punya bayi bisa membayangkan kalau mungkin baru bisa kerja pas bayi udah tidur misalnya gitu. Jadi kalau makanya saya biasa bangun, kadang tidur dulu, setelah sholat tidur, terus bangun lagi atau enggak bisa begadang gitu ya. Nah, terus nanti subuh bangun, tidur lagi bentar. Nah, jadi kayak gitu. Jadi saya hanya tidur sekitar 5 jam kayaknya sehari. Jadi nggak banyak tapi juga nggak terlalu sedikit gitu ya. Nah, oke. Terus juga bagi waktu sama istri untuk jaga anak gimana. Nah, itu harus diperhatikan gitu ya. Dan juga butuh biaya banyak pastinya. Karena biaya hidup kita pasti meningkat. Terus tiket pesawat gitu ya, visa, asuransi kesehatan dan lain sebagainya, itu pasti semuanya meningkat gitu ya. Nah, tapi itu akan menurut saya itu sebanding gitu ya. Karena ya emang itu. Jadi dengan apa yang kita dapat di sini gitu ya. Nah, tapi justru dengan membawa keluarga itu kita membawa rezeki sendiri gitu ya. Nah, terus kemudian betul menyiapkan kegiatan untuk keluarga ketika kuliah. Jadi pas kita kuliah itu kan pasti family kita bingung misal mau ngapain gitu ya. Jadi persiapkan kegiatan di situ. Misal istri bisa kuliah atau istri bisa melakukan aktivitas apa gitu ya. Mungkin kursus bahasa Inggris, kursus apa gitu. Mungkin kalau anak udah agak gede nanti disekolahkan atau gimana gitu ya. Oke. Jadi itu. Nah, mungkin bisa dibayangkan ya di Amerika misalnya ada 4 musim gitu ya. Masa kalian mau menikmati ini sendirian gitu ya? Nggak, saya berbagi pengalaman aja gitu ya. Jadi di 4 musim ini saya udah lewati bareng-bareng gitu ya, sama si kecil juga, sama istri saya. Jadi dari anak saya lahir di musim dingin, November, itu pergantian dari musim gugur ke musim dingin ya. Dulu lahir, terus habis itu musim dingin, terus kemudian musim semi. Nah, ini musim semi. Di sini juga ada sakura ya, jadi nggak usah ke Jepang teman-teman. Di Amerika juga banyak namanya cherry blossom ya. Nggak tahu apakah itu varietas yang sama dengan sakura yang di Jepang, tapi mirip banget itu. Orang ini namanya cherry blossom. Ini terus musim panas, jadi musim dingin putih semua ya. Kalau musim semi itu semua jadi warna-warni gitu ya. Jadi kayak bunga-bunga bermekaran. Jadi nggak cuma sakura, banyak bunga matahari, bunga apapun gitu bermekaran. Terus kemudian pas musim panas, dia jadi hijau semua lah pokok. Jadi yang bunga-bunga berwarna-warni tadi udah rontok semua. Jadi sakura ini cuma bentar banget. Terus habis itu hijau-hijau semua. Terus musim gugur dia. Jadi daunnya coklat, merah, kuning gitu ya, warna-warni juga. Terus dia berguguran, nanti musim dingin lagi. Jadi sekarang bulan November ini transisi nanti dari musim gugur ke musim dingin. Jadi sekarang udah gundul semua pohonnya dan akan transisi ke musim dingin. Nah, dan itu di negara 4 musim teman-teman akan melewati ini semua. Dan itu semuanya pengalamannya beda. Baju yang dipakai beda, aktivitas yang dilakukan beda, terus challenge-nya beda. Jadi setiap musim itu ada enaknya, ada nggak enaknya gitu. Jadi itu seru. Nah, terus ini pilihan aktivitas keluarga saat kita kuliah. Mungkin suami atau istri misal diajak ke luar negeri, bisa kuliah juga, bisa ikut kelas bahasa, bisa kerja, bisa kegiatan yang lain dan jalan-jalannya. Istri saya udah melalui ini semua kecuali kerja karena kita karena visa pelajar, jadi kita nggak bisa kerja. Tadi ada visa tertentu yang diizinkan untuk kerja gitu ya. Nah, untuk di Amerika. Tapi visa kita nggak, visa pelajar. Nah, terus istri saya sekarang kuliah juga. Jadi kuliah S2 mengambil MBA, Master of Business Administration di salah satu kampus di Amerika juga, tapi nggak sama dengan saya. Jadi kampusnya
pandemi juga, jadi kampusnya full online, jadi ada berkahnya juga, jadi bisa lagi. Nah, saya dulu udah niat dari awal kuliah di Amerika, dan udah dapat beasiswanya juga, tapi alhamdulillah pas nyampe di sini sebulan kemudian udah hamil. Jadi kita tunda dulu, kita nunggu si bayi lah. Jadi baru bulan itu baru mulai kuliah lagi, ya. Baru mulai kuliah S2. Nah, saya juga ikut kelas bahasa gratis. Saya juga udah pernah ini. Jadi di setiap tempat di Amerika, di setiap kota itu pasti ada kelas bahasa Inggris gratis. Nggak cuma bahasa Inggris ya, ada bahasa-bahasa yang lain juga. Tapi masa sih kalian di Amerika belajar bahasa yang lain gitu? Nah, kali nggak belajar bahasa Inggris. Jadi istri saya dulu belajar bahasa Inggris 1 semester gratis, dan itu didanai oleh pemerintah. Bahkan dapat banyak hal gitu ya, dapat materi buku-buku atau macam-macam gitu. Nah, dan juga dapat jalan-jalan gratis gitu. Jadi ada tur ke mana gitu kan, nah, tempat wisata mana itu gratis gitu. Jadi itu didanai pemerintah Amerika, dan itu gratis untuk semua orang, nggak cuma untuk warga negara, tapi untuk yang bukan warga negara Amerika juga dapat. Nah, itu banyak sekali kesempatan untuk keluarga, aktivitas itu banyak hal gitu ya. Nah, kalau untuk visa tertentu bisa kerja, tapi istri saya enggak, karena kita bukan visa kita tidak diizinkan untuk kerja. Terus kemudian ikut kegiatan sosial bisa juga. Jadi istri saya juga pernah gitu di istilahnya ini ya, lembaga donasi makanan gitu. Jadi itu packing dan lain sebagainya, dan itu seru banget karena ketemu teman-teman baru, ketemu komunitas baru, sharing macam-macam, dan nggak cuma orang-orang Indonesia pastinya, jadi banyak dari negara-negara lain juga gitu ya, yang bisa jalan-jalan juga. Nah, jadi dulu biasanya pas saya kuliah, ya istri saya naik bis keliling-keliling kampus, keliling kota, mampir ke rumah teman, ya udah biasa gitu ya, jadi kayak seru aja gitu. Nah, itu bisa juga. Jadi kalau misal nggak pengen kegiatan yang ribet gitu, bisa ya jalan-jalan aja udah menyenangkan, karena ini tempat-tempat yang baru dan benar-benar beda dari yang di Indonesia. Oke. Terus gimana sih punya anak di Amerika, kelebihan dan kekurangannya? Oke, anak di Amerika otomatis jadi warga negara Amerika. Jadi anak saya punya 2 kewarganegaraan. Istilahnya dui warga negara terbatas ya, karena setelah dewasa nanti harus milih. Jadi Indonesia itu tidak ada kebijakan untuk 2 kewarganegaraan. Jadi setelah dewasa nanti tetap harus milih antara Amerika atau Indonesia. Semoga nanti kedepannya bisa, jadi bisa punya 2 kewarganegaraan sampai dewasa gitu ya. Nah, terus itu ya, jadi otomatis jadi warga negara Amerika. Dan kemarin itu biaya kesehatan ditanggung ya, bahkan lahiran kayaknya kita nggak bayar sama sekali kemarin. Jadi murni ditanggung pemerintah. Itu masih dapat tunjangan lagi, dikasih makanan sama susu tiap bulan oleh pemerintah juga. Jadi pemerintah di sini cukup baik ya sama kita. Nah, jadi istri saya selama hamil dan menyusui itu dikasih tunjangan makanan gitu ya. Dia ada lembaga di sini namanya WIC gitu, Women, Infant and Children, itu mungkin kayak sejenis posyandu ya di Amerika. Nah, jadi mereka ada program kayak gitu, terus jadi kita dapat, dan ini membantu banget ya, karena biaya kesehatan itu di Amerika mahal banget, biaya susu formula juga mahal banget. Nah, makanya ini membantu banget. Terus yang paling penting sih, jadi anti nyinyir dan hoax dari saudara atau teman atau tetangga. Jadi karena di Amerika kehidupan sosialnya beda ya sama di Indonesia. Jadi ini di satu sisi ini juga jadi keuntungan ya buat kita. Jadi mungkin banyak teman-teman saya yang punya anak terus share gitu ya, cerita di media sosial kalau dibilangin gimana sama saudaranya, sama temennya atau tetangganya gitu ya. Nah, kita nggak mengalami itu, kita murni bisa mendidik anak, membesarkan anak dengan diri sendiri gitu ya. Jadi kita hanya berdua di sini. Jadi mendidik anak itu cuma membesarkan anak itu dari bayi sampai sekarang, dari lahir sampai sekarang itu kita berdua, dan kita bisa menentukan cara kita sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bingung ya kita tinggal telepon dokter bayinya gitu ya. Jadi di sini dokter itu bisa ditelepon kapanpun. Misal kita tanya, ini panas nih dok, gimana dok? Oh, kasih obat ini aja, di rumah ada nggak? Gitu. Kalau nggak, beli di apotek. Udah beres gitu ya. Nah, dan tiap berapa bulan kita juga ada jadwal ke dokter gitu. Jadi informasi dari dokter itu justru lebih akurat gitu ya daripada informasi dari, mohon maaf mungkin dari orang tua
apapun mungkin masih banyak yang kurang tepat gitu ya. Nah, mungkin apalagi dari tetangga ya. Jadi kita mendapatkan info yang benar-benar akurat dari dokter. Jadi kita apapun kita tanya dokter. Terus dari situ kami ada kekurangan juga, kita nggak ada. Ya udah kita merawat sendiri gitu ya. Jadi kita bahkan waktu istirahat masih penyembuhan pun saya yang mandiin bayi juga. Jadi saya usia berapa hari itu saya yang mandiin. Jadi saya juga bantu ngasih susu formula dan lain sebagainya. Jadi sampai sekarang dan itu justru bagus karena meningkatkan kedekatan kita. Itu ayah kan biasanya yang berperan, mungkin banyaknya berperan kurang banyak ya dalam perkembangan bayi gitu ya. Tapi saya merasakan saya punya peran lebih di situ karena ya mau gimana lagi cuma kita berdua gitu ya. Apalagi kalau istri setelah melahirkan kan dia butuh recovery ya, butuh penyembuhan dan itu nggak bisa beraktivitas banyak gitu ya. Jadi saya yang masak gitu ya. Jadi di sini itu justru saya yang lebih banyak masak gitu ya daripada istri karena saya emang hobi bukan karena terpaksa ya, tapi karena emang hobi saya juga hobi masak gitu. Jadi saya lebih sering masak dan ya istri saya senang masakan saya, jadi kayak gitu. Dan di Amerika karena kita kalau beli di luar itu mahal gitu ya, jadi paling enak emang masak sih. Nah, dan pilihannya juga banyak, kita bisa buat makanan Indonesia dan lain sebagainya. Jadi nggak kalau masak sendiri kan bisa ya. Jadi di sini juga saya bikin bakso sendiri, saya bikin pentol favorit saya di kampung Inggris itu, saya juga bikin sendiri, belajar sendiri gimana sih caranya dari internet dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang luar biasa menurut saya. Nah, terus juga karena babysitter mahal, kita nggak bisa ngambil pengasuh bayi atau babysitter, jadi kita harus merawat sendiri gitu ya. Nah, berapa sih mahalnya? Mungkin sama kayak gaji saya di sini, jadi nggak mungkin saya nge-hire babysitter. Terus ya itu bertambah banget emang, jadi bayi itu keperluannya banyak, walaupun kita udah dibantu oleh pemerintah gitu ya, tapi kan kita masih harus beli baju untuk bayi, harus beli alat-alat dan lain sebagainya. Itu alat-alat untuk bayi kan banyak banget gitu ya jenisnya ya. Nah, dan juga harus bisa bagi waktu. Nah, jadi trik saya sama istri biasanya bagi shift gitu ya. Misal istri saya pagi beraktivitas, saya yang saya yang jagain bayi gitu ya. Nah, atau enggak dibalik gitu ya, atau saya yang siang, istri saya yang pagi, atau saya yang siang terus pagi. Nah, terus pas sore sampai malam kita bareng-bareng sama bayi gitu ya, family time. Terus habis itu pas bayi tidur itu kita kerja lagi gitu ya. Jadi bukan bayi tidur kita tidur juga, tapi mungkin kita tidur bentar terus baru kerja, atau mungkin kerja dulu baru tidur. Nah, itu jadi waktu malam itu jadi satu waktu paling efektif untuk mengerjakan aktivitas. Nah, karena lebih fokus ya, karena kalau si bayi udah tidur. Nah, oke. Nah, ini quote dari istri saya. Kita tidak bisa milih di mana kita dilahirkan, tapi kita bisa milih di mana kita melahirkan gitu ya. Nah, itu kenapa istri saya untuk memutuskan untuk ikut berangkat ke Amerika. Dulu padahal udah punya kerjaan di UGM, di pusat studi di UGM, tapi memutuskan resign terus berangkat ke sini. Ya mungkin karena memandang ada peluang lebih juga ya mungkin ya. Nah, dari sini kita juga beruntung karena si bayi kita ini dilahirkan di rumah sakit terbaik di Amerika. Jadi ini Best Children Hospital dan juga Best Hospital in the US, dan juga mungkin di dunia, karena sistem kesehatan di Amerika juga salah satu yang terbaik di dunia. Jadi kita beruntung di situ dan kita nggak bayar sama sekali. Nah, kita cuma bayar berapa gitu biaya administrasi, tapi nggak banyak gitu ya. Nah, itu jadi salah satu berkah sendiri bagi kita. Apalagi waktu itu saya sempat mengalami ini ya, waktu melahirkan itu ada sedikit emergency gitu. Jadi kondisinya down, dan itu kita beruntung banget, sistem kesehatan di sini bagus, fasilitas kesehatannya bagus, jadi segera ditangani. Karena dulu sempat detak jantungnya down, terus tekanan darah juga down,
turun. Tapi kita beruntung cepet banget di sini ditangani. Terus bayi bisa lahir sehat, ibu bisa lahir sehat juga, bisa sehat juga tetap setelah melahirkan gitu ya. Nah, dan ini kita beruntung banget di situ. Mungkin kalau di Indonesia kita di rumah sakit yang terbaik di Indonesia mungkin kita nggak mampu ya belinya bayarnya gitu ya. Tapi di sini kita bisa karena semuanya di cover oleh pemerintah gitu ya. Dan kita bisa milih kita mau lahir di mana, kita lahiran di mana kita bisa milih. Nah, istri saya bisa milih pengen lahiran di mana gitu. Nah, jadi itu pengalaman saya bersama keluarga di Amerika kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman banyak yang penasaran gimana sih untuk kuliah ke luar negeri. Mungkin untuk teman-teman yang masih sekarang lagi persiapan atau sedang kuliah, sedang sekolah, pengen apa aja sih yang harus disiapkan gitu ya. Nah, the first thing, English is the golden key. Jadi kalau teman-teman pengen kuliah di luar negeri, pastikan belajar kuasai bahasa Inggris dulu. Nah itu hal yang harus teman-teman kuasai. Mungkin kalau luar negerinya yang nggak berbahasa Inggris, gimana? Misal kayak kita belajar bahasa Korea aja, kita belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Arab gitu ya. Nah itu bisa aja, kalian bisa kuliah di negara itu, tapi pilihan kalian akan sempit di situ. Misal teman-teman belajar bahasa Jepang, gitu. Terus dapat kesempatan untuk kuliah Jepang gitu. Nah, tapi itu teman-teman cuma bisa pakai bahasa Jepang itu kuliah di Jepang. Jadi ketika teman-teman belajar hanya bahasa yang bukan bahasa Inggris, itu hanya bisa dilakukan di negara itu sendiri gitu ya. Tapi ketika teman-teman belajar bahasa Inggris, teman-teman bisa banyak peluang untuk beasiswa lain. Nah, bisa dicek persyaratan beasiswa itu kebanyakan mensyaratkan bahasa Inggris gitu ya, entah TOEFL, entah IELTS. Itu salah satu hal yang harus dikuasai gitu ya. Nah, itu membuka banyak peluang lain, dan juga untuk kuliah di luar negeri pun banyak kelas-kelas yang ditawarkan dalam bahasa Inggris. Jadi misal teman-teman mau kuliah di Jepang pun ada kelas dalam bahasa Inggris gitu ya. Tapi di Inggris nggak ada kelas dalam bahasa Jepang gitu. Di Amerika ada kelas dalam bahasa Jepang, pasti dalam bahasa Inggris. Nah, makanya karena Inggris ini udah jadi bahasa internasional, jadi alangkah baiknya kalau teman-teman mulai belajar gitu ya. Apalagi kalau masih sekolah, masih kuliah, itu kesan luar biasa gitu ya. Nah, soalnya kalau kalian udah lulus, kalian akan bentur oleh banyak aktivitas lain. Jadi alangkah baiknya untuk mulai dari sekarang, dimana teman-teman sekarang mulai, misal masih kuliah, masih SMA atau dan lain sebagainya, itu bisa mulai dari sekarang gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, bisa belajar mandiri. Nah, ini paling murah, paling gampang, dan bisa dilakukan di kapanpun, dimanapun gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman tinggal cari info di internet, nonton YouTube, cari-cari website yang memang mengajarkan bahasa Inggris. Instagram, media sosial sekarang banyak banget. Bahkan saya juga lihat di Kampung Inggris Online itu banyak materi-materi yang bermanfaat buat teman-teman gitu ya misalnya. Jadi dan juga banyak akun-akun yang lain yang teman-teman bisa ikuti di media sosial, dan itu akan sangat bermanfaat banget gitu ya. Nah, terus bisa kursus di lembaga. Misalnya teman-teman di kota teman-teman ada lembaga, pasti ada lembaga les bahasa Inggris. Nah, itu misal kalau teman-teman punya rezeki berlebih, bisa les di situ, itu bisa lebih fokus, lebih terstruktur. Atau mungkin lebih bagus lagi les gitu kalau ada biaya berlebih lagi gitu ya. Atau Kampung Inggris. Nah, bagi kalau teman-teman yang tinggalnya di Jawa Timur, deket banget ya. Jadi jangan sampai terlewatkan kesempatan itu. Saya nggak tahu kalau sekarang virtual atau gimana. Tapi jika ada kesempatan mungkin bisa, karena di situ teman-teman bisa fokus, kalian terlepas dari kegiatan-kegiatan teman-teman di kampung halaman, di kota teman-teman berada. Misal teman-teman di mana di situ kalian, karena di situ teman-teman manianya bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris ya emang di situ teman-teman akan dapatkan itu gitu ya. Nah, dan itu bisa teman-teman lebih fokus dan lain sebagainya. Dan itu bagus. Nah, terus tips yang kedua, IPK atau nilai di kelas gitu ya, dan juga prestasi harus selalu ditingkatkan dan dipertahankan gitu ya. Nah, karena itu yang jadi syarat untuk
mendaftar di kampus bagus juga gitu ya. Nah, berapa sih nilai yang disarankan gitu untuk IPK misalnya ya? Kalau IPK minimal 3, pastikan minimal 3. Nah, ini ketika 3 itu kalian bisa membuka banyak peluang. Kalau 3,5 lebih banyak lagi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya paling aman cum laude itu, karena apalagi kalau teman-teman mengincar top university atau university terbaik dunia, mereka biasanya syaratnya lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari 3,5, ada yang 3,7 malah. Ada yang 3,5, 3,7 dan sebagainya. Nah, oke. Tapi kalau teman-teman udah dapat lebih dari 3, it's okay. Jadi teman-teman udah bisa mendaftar banyak kampus gitu ya. Nah, jadi biasanya persyaratannya banyak yang minimal 3. Tapi kalau mau yang emang top university, usahakan cum laude di atas 3,5 gitu ya. Terus prestasi akademik dan non akademik itu juga akan jadi nilai tambah. Jadi kalau teman-teman punya aktivitas lain di luar akademik, itu juga boleh, misal olahraga atau mungkin seni dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi nilai tambah untuk di paling nggak di CV teman-teman itu ada banyak prestasi yang bisa ditonjolkan di situ. Nah, baik kalau prestasinya akademik gitu ya, misal pernah menang olimpiade ini atau pernah menang lomba ini dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan jadi nilai tambah. Jadi misal teman-teman masih kuliah atau masih sekolah, manfaatkan waktu itu untuk meningkatkan prestasi. Nah, itu akan sangat membantu untuk mendaftar kuliah nantinya ya. Oke. Tapi kalau udah terlanjur, it's okay. Lanjut ke langkah berikutnya. Jadi cari informasi. Paling gampang dari browsing internet. Jadi teman-teman browsing, cari info. Misal teman-teman pengen di Amerika gitu ya. Nah, coba deh kampus di Amerika yang sesuai jurusan teman-teman apa gitu ya, yang sesuai minat teman-teman apa gitu ya. Nah, saya nggak sarankan untuk ngikuti ranking ya. Ranking biasanya kan ada teman-teman ada yang ngikuti ranking gitu. Tapi itu saya nggak sarankan, karena ranking itu sebenarnya tidak akurat. Masing-masing sistem beda. Saya lebih milih untuk teman-teman fokus ke jurusan dan minat yang emang teman-teman minati ada di kampus itu gitu ya. Nah, terus rajin bertanya dan konsultasi. Jadi kalau punya teman yang atau senior atau orang yang pernah kuliah di luar negeri atau sedang kuliah di luar negeri, itu bisa ditanyain ya, tanyain aja banyak hal gitu ya, konsultasi atau mungkin ke orang yang lebih paham gitu, misal dosen atau mungkin guru dan lain sebagainya. Kalau ada yang lebih paham juga, oke, bisa bertanya gitu ya, gimana sih dulu pengalamannya gitu, dan itu bisa jadi masukan untuk kita. Oh, berarti ada cara kayak gitu loh, ada cara kayak gitu loh gitu. Jadi nggak hanya satu jalan. Terus ikuti study fair. Jadi kalau ada pameran-pameran kampus di luar negeri, itu bagus banget untuk teman-teman ikuti. Terus ikuti seminar-seminar beasiswa, itu mungkin kayak hari ini mungkin termasuk ya webinar ini. Jadi kayak seminar-seminar tentang kuliah di luar negeri, tentang beasiswa di luar negeri. Nah, itu bagus. Terus kalau ada grup sesama pejuang study abroad, kuliah di luar negeri, sesama grup-grup, kayaknya banyak sih grup-grup WA kayak gitu ya. Nah, mungkin zaman dulu saya grup-grup Facebook ya, saya dulu gabung grup-grup Facebook kayak gitu. Mungkin sekarang udah nggak tren lagi, trennya mungkin WhatsApp atau Telegram. Jadi teman-teman bisa. Jadi mungkin search dari Instagram, di Instagram paling udah banyak sekali info-info kayak gitu. Teman-teman bisa cari info juga dari situ. Nah, terus selanjutnya kalau udah cari info sebanyak mungkin, tentukan target dan rencana dari pertimbangan itu ya, gitu ya. Misal mau di negara mana gitu ya. Terus kampusnya apa, jurusan, terus pendanaannya gimana, atau beasiswanya apa gitu ya. Nah, mungkin kalau jurusan bisa jurusan yang sama, bisa jurusan yang berbeda. Jadi dari teman-teman yang kalau bisa sekarang sedang menempuh S1 gitu, atau sedang misalnya masih SMA pun dari IPA mau ke IPS, ya bisa aja gitu ya. Jadi atau mau jurusan yang sama gitu ya. Kalau saya kan emang sama semua, teknik nuklir lagi ya. Nah, jadi itu nggak apa-apa juga. Jadi bagus untuk kayak gitu. Jadi teman-teman nanti bisa fokus untuk cari target dan rencanakan gitu ya. Jadi rencananya misal tahun ini mau persiapan apa nih, dipersiapan apa aja nih, misal bahasa Inggrisnya kurang atau gimana, itu direncanakan dari situ, dan itu bisa ditargetkan dan direncanakan dari situ. Oke. Terus
setelah kita udah susun rencana dan target, kumpulkan motivasi gitu ya. Nah, jadi jangan heran di proses ini teman-teman mungkin bakal banyak mengalami ini ya, ups and down, banyak hal yang mungkin teman-teman bisa berhasil, terus kemudian gagal lagi, berhasil lagi, dan lain sebagainya. Ini harus punya motivasi yang kuat, harus pantang menyerah. Teman-teman punya banyak daftar yang ingin daftar beasiswa yang ingin didaftarkan gitu ya. Jadi punya banyak list di situ, tapi pengen mencapainya gimana gitu ya. Mungkin ada yang belum berhasil, jadi jangan sedih gitu ya. Tapi harus punya motivasi yang kuat. Nah, ini salah satu caranya adalah ini mungkin biasa diterapkan gitu ya. Jadi memajang sesuatu yang bisa menjadi motivasi gitu ya di kamar atau di benda-benda di sekeliling kita gitu ya. Misal ini teman-teman ditempel di laptopnya gitu ya, atau di HP-nya gitu ya. Ini 2021 kuliah di Amerika gitu, ditempelkan di situ, dicetak stiker kayak gitu. Dan itu penting banget untuk motivasi. Mungkin hal-hal sederhana kayak gitu, kan apa sih, sepele gitu ya. Tapi ketika kita baca tuh kita ingat kalau kita punya keinginan itu, kita punya semangat itu gitu ya. Apalagi tempel di dinding kamar kita gitu ya. Jadi pas kita bangun kita lihat gitu, apa kita print gambar kampusnya atau negaranya yang gede gitu, misal patung Liberty teman-teman, tempel yang gede gitu, tulisan ditambah tulisan yang menyemangati. Atau mungkin kalau ada merchandise atau benda-benda lain itu justru sangat membantu banget gitu ya. Nah, dan itu jadi hal yang dulu saya terapkan juga kayak gitu, dan emang membantu untuk motivasi kita. Jadi pas kita down, pas kita pengen bisa nggak sih ini, tapi teman-teman ingat motivasi teman-teman, keinginan teman-teman yang udah teman-teman bikin, teman-teman susun, jadi semangat lagi gitu ya. Nah, dan itu bisa kayak gitu. Oke, terus tentang ini sistem beasiswa, sistem yang saya pakai. Jadi istilahnya kuliah gratis tanpa beasiswa. Karena ini memang bukan beasiswa, jadi graduate assistantship. Ini yang saya pakai untuk S3 ini. Saya bikin juga video ini di YouTube saya, kayaknya ada di video-video awal. Jadi misal teman-teman tertarik untuk tips-tips detailnya gimana, karena nggak akan cukup untuk saya bahas di sini semua. Jadi bisa ditonton di situ untuk gimana sih tips-tipsnya bisa mendapatkan graduate assistantship ini. Nah, jadi ini sistem yang skema untuk pembiayaan dari kampus atau institusi itu dengan mempekerjakan mahasiswa untuk hal tertentu gitu ya. Nah, oke. Jadi kompensasinya apa? Kita dapat gratis biaya kuliah. Sebenarnya nggak gratis karena itu kerjaan kita, gajinya dipotong untuk biaya kuliah. Nah, sebenarnya biaya kuliah di Amerika tuh mahal nggak sih? Mahal banget. Jadi rata-rata kuliah di Amerika tuh satu semester sekitar 200 sampai 500 juta. Satu semester itu hanya biaya SPP aja ya, biaya SPP aja. Nah, makanya ketika sistem ini graduate assistantship itu, jadi kan teman-teman dapat gaji terus dipotong segitu banyak gitu ya. Bayangkan aja. Nah, tapi kita terus dipotong lagi untuk asuransi kesehatan. Tapi masih dapat gaji gitu ya. Gaji bulanan ini pasti disusun sedemikian rupa sehingga ini cukup untuk membiayai teman-teman. Jangan khawatir kalau bakal jatuh miskin atau gimana di Amerika, karena ini gajinya akan disesuaikan untuk kebutuhan teman-teman. Nah, tapi kebutuhan ini sebenarnya untuk pribadi. Nah, gimana dengan family gitu ya. Nanti teman-teman harus memutar otak. Jadi itu yang saya alami, tapi alhamdulillah selama ini lancar aja gitu ya. Jadi mungkin mepet, tapi kalau bisa ngaturnya bisa cari pemasukan lain gitu ya. Nah, oke. Terus tanggung jawabnya apa? Jadi biasanya itu kerja minimal 20 jam seminggu. Kasih 20 jam. Suara robot tuh. Terus bisa juga meneliti. Ini yang saya lakukan, saya research assistant. Jadi yang saya lakukan adalah riset atau jadi dari di situ untuk perusahaan administrasi. Jadi misalnya jaga perpus atau mungkin
hal lain untuk administrasi di jurusan, di departemen, itu bisa juga. Jadi kita membantu semua tergantung lowongannya ya, jadi nggak semua ada biasanya gitu ya. Nah biasanya yang paling banyak itu research untuk terutama untuk jurusan-jurusan IPA gitu ya, jadi engineering atau jurusan teknik ya, teknik atau itu ya biasanya banyak juga teaching assistant. Nah, karena biasanya jurusan sosial itu butuh banyak tenaga untuk mengajar, untuk diskusi sendiri gitu ya. Jadi biasanya bisa banyak teaching assistant, nah, gitu ya. Oke. Ini di Amerika, tapi mungkin di negara-negara lain juga ada yang menerapkan hal serupa gitu ya. Nanti bisa dicari infonya. Tapi ini untuk saya beri gambaran untuk yang ada di Amerika kayak gitu. Nah, oke. Terus kelebihan dan kekurangannya apa sih? Nggak ada ikatan setelah lulus. Jadi ini bedanya dengan beasiswa pada umumnya. Beasiswa itu ikatannya setelah lulus biasanya. Jadi dan ini lebih enak karena nggak, alhamdulillah tuh kada terpisah. ya tanggung jawabnya juga 2 tahun, cuma 2 tahun itu. Jadi untuk kerja di situ, jadi nggak ada tanggung jawab setelah kuliah gitu kan, misalnya 2N+1 gitu ya. Jadi kalau kuliah 2 tahun jadi 5 tahun, kalau kuliah 4 tahun jadi misalnya kayak gitu itu nggak ada di sistem CA ini. Terus teman-teman dapat pengalaman kerja saat kuliah. Nah biasanya kan bingung, kok ini mau kerja dulu apa mau kuliah dulu. Nanti kalau punya pengalaman gitu ya. Jadi kalau saya di teknik nuklir, saya fokusnya dalam desain reaktor nuklir gitu ya. Jadi itu riset termaju terdepan gitu ya, terdepannya ya udah di situ. Jadi kita bisa terlibat di proyek-proyek itu gitu. Jadi tadi itu keren. Mungkin kalau teman-teman pakai beasiswa lain itu teman-teman nggak akan dilibatkan di itu karena profesor nggak ada tanggung jawab untuk memberi, ya udah disertasi aja, selesaikan kuliah udah beres gitu ya. Nah, tapi kalau di sini teman bisa terlibat dengan proyek-proyek profesor, dan itu jadi kesempatan bagus untuk mencari koneksi gitu ya. Jadi mungkin setelah lulus nanti teman-teman masih punya yang terhubung dalam proyek itu. Jadi selain dengan profesornya, mahasiswa lain di grup itu, di lab laboratorium itu gitu, kalau di teknik atau di MIPA gitu ya. Serta menambah Oh, mama kayaknya kesini, tadi berjanji bersini, kayaknya berdua. Ini kira mamanya kesini, ya udah ini. Profesor, jadi profesor ada yang ngasih kerjaannya banyak banget, ada yang slow, ada yang nyantai. Tapi kalau teman-teman lagi dapat kerjaan yang banyak, ya udah itu berarti banyak kerjaan gitu ya. Dan kalau di Amerika teman-teman nggak bisa cari pekerjaan tambahan lain karena untuk pelajar atau mahasiswa itu cuma boleh bekerja 20 jam seminggu, dan itu udah terpenuhi jamnya di situ. Terus kurang leluasa memilih topik riset karena topik riset kalian harus selaras dengan proyek biasanya gitu ya, atau enggak kalau nggak gitu teman-teman akan kerja 2 kali gitu. Tapi biasanya emang sedikit beda, tapi biasanya masih hampir sama gitu ya. Nah, tapi jadi kurang leluasa untuk memilih topik yang ingin teman-teman kerjakan, beda kalau teman-teman punya beasiswa lain gitu. Nah, oke. Itu tentang tips-tips kuliahnya. Selanjutnya manajemen diri. Nah, ini hanya tips saja. Jadi saya bukan motivator, bukan psikolog juga. Saya tidak menguasai ini, tapi ini hal yang sering saya praktikkan sendiri. Jadi saya mungkin hanya berbagi pengalaman aja. Nah, agar teman-teman waktunya itu optimal gitu ya, itu teman-teman bisa buat kuadran prioritas kayak gini ya. Jadi ada yang penting dan mendesak, atau penting tidak mendesak, tidak penting dan mendesak, tidak penting dan tidak mendesak. Nah, yang pertama mendesak dan penting, apa itu? Misalnya teman-teman punya problem apa gitu ya dalam kuliah, dalam pekerjaan, dalam riset dan lain sebagainya. Terus ada juga deadline, misal mau ujian, mau itu. Ini harus dilakukan sekarang gitu ya. Jadi
istilahnya genting gitu ya, atau emergency gitu ya. Jadi lakukan sekarang, ini harus dilakukan sekarang karena ini mendesak dan ini penting. Ada nggak sih yang penting nggak mendesak? Banyak gitu ya. Jadi ini perencanaan masa depan teman-teman. Jadi misal teman-teman sekarang masih kuliah tapi pengen merancang untuk setelah lulus kuliah nanti, ini harus jangan nih mau misalnya atau ada deadline PR gitu ya, tapi teman kita mampir gitu ya, mampir ke tempat kita, ke kosan atau ke rumah kita, terus ngajak jalan nih, ayo jalan-jalan yuk, nah kayak gitu, atau mungkin nongkrong yuk. Nah itu sesuatu yang dadakan atau mendesak. Masalahnya apa kan bila lagi bukan hari ini ada pakan. Kau aja beraninya. 46 Malam semalam bilang dulu kembali dan pakan ada pakan baru aja. Baik teman-teman itu kasih. Makan ya. Gimana tadi kan di luar gini wasnya kita kurang tambah, kurang anu. Nah, kayak haulan yang di sini cukup di mana kayak haulan itu habis. Cukup aja dengan masih jalan. Oke. Oke. HP-nya tinggal. Tadi ya udah salaman. Sambil dikit. Hati. Jangan lupa PR-nya ya. Oh, makanan buat keluargaan. Bukan bolanya juga. Mungkin mau dibuang ayam. Gelak tuh baju los benar. Di Panas.
gitu ya. Jadi banyak banyak peluang kalau peluang exchange itu atau pertukaran pelajar gitu ya. Itu banyak peluang itu bisa dimanfaatkan di situ. Dan untuk kuliah S1 sebenarnya ada juga beasiswa. Jadi dari namanya American University. Tapi itu saya kurang paham juga karena saya nggak ngalami itu. Tapi itu sebenarnya ada untuk beasiswa S1. Tapi saya juga kurang paham berapa peluangnya. Nah, nanti bisa dicari. Nanti saya ketik di chat ya. Jadi ada beasiswa dari American University. Itu untuk anak S1 gitu ya. Tapi sebenarnya makanya yang saya bilang untuk peluang untuk S1 tidak akan sebanyak S2 dan S3. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada kalau teman-teman banyak cari informasi gitu ya. Nah, terus untuk bahasa Inggris teman-teman sebenarnya nggak perlu mahir banget untuk bisa kuliah di luar negeri gitu ya. Nah, yang penting teman-teman bisa lulus persyaratan itu TOEFL atau IELTS tadi. Teman-teman bisa lulus.
Oh, jadi naik. Aduh. Tutup akan lawang aja. Kalau langsung ditutup ya lawang Tiara. Tutup, minta tolong tutup. Minta tolong tutup dulu. Banyak lagi bawaannya di luar. Nah, kan ada kalau langsung ditutup. Itu. Hanya dianggap prestasi dan begitu, oh ini juara olimpiade nih, ini juara ilmiah mahasiswa gitu ya, juara PKM atau gimana. Tapi lihat dari sisi yang lain, prestasi nggak hanya dari sisi itu. Misal teman-teman nggak pernah juara memimpin organisasi gitu ya. Nah, misal
teman-teman punya organisasi kerohanian Islam misalnya kayak gitu, itu teman-teman pernah jadi leader di situ. Nah itu juga jadi nilai tambah dari situ. Jadi misal teman-teman ingin investasi, usahakan cari hal lain, misal dari organisasi. Kalau teman-teman merasa kurang dari sisi akademik, teman-teman kurang mampu menonjolkan prestasi, cari sisi yang lain. Misal bukan dari sisi akademik, misal dari sisi kesenian, gitu ya. Misal punya bakat yang lain ternyata, atau dari sisi yang lain gitu. Nah itu penting banget dari situ. Nah jadi kalau teman-teman jangan merasa mini prestasi, nggak ada yang namanya mini prestasi. Usahakan dari sisi itu. Terus tadi ya karena persiapan biaya ya. Kalau saya rekomendasikan 10 juta. Serius. Jadi banyak gitu ya. Tapi itu sesuatu yang akan investasi jangka panjang bagi diri teman-teman. Gitu ya. Jadi saya mungkin kita perlu 10 juta, kita dapatnya apa gitu kan, dari hitung gitu kan. Mungkin dari duitnya tapi dari ilmunya gitu ya, nggak hitung berapa ketika teman lulus S2 atau S3 di luar negeri, ketika teman-teman pulang atau mungkin gimana, itu teman-teman akan mempunyai value yang lebih dari orang-orang yang lain gitu ya, dan itu yang nggak ternilai harganya. Nah terus kan kalau kita bukan orang yang kaya yang bisa ngumpulin duit, masih akan ada melihat mengaji jadi ini sedikit selain ada awal dibuat ada makanan ada jadi banyak nasi ya dulu kan makannya dulu kan dulu itu kamu juga kembali juga mahal dari orang ya sudah makan dulu itu dulu. Nyaman loh, mau misalnya juga.
Apa ya? Ambak ngamponi guru. Udah. Guru habis dari anu lo. Kakak limbus lo dari Ini sudah. aku teh ambak ini sekarang lo rumah kalau air bertanya Pak Kak, apa Kak? Ada nyawa aja. Apa Ya, aja? ini rumah aku. Kebanyakan dulu akan ada di ini. Iya dulu. Kirim barang meningkat. Iya barang meningkat. Dia dulu dah. Ada bisa gesek udah di sini. Banyak yang bisa tuh jadi juga. Udah terus mana? Guru tuh nyambat karena yang harus publik pelaksanaan. Ya udah, gimana guru? Kira sih guru sudah mau benar. Kena pemakan. Ya kan kamu bener itu. Oh gitu kayak gua kalau ngomong sini kayak wah. Pak, ya Radita. Kayak gua kali nyaman jadi juga malam. Gak tahan nanti makan nyaman. Di siaga ulun kan. Kok gue di sini lah luar lah. Apa aja yang kita jadi. Kalau memang ya kan. Silin gue sini atau di sebelah sana misalnya. Sini gue bawa edit. Sini sama Sorona, tidak di tempat ini. Bawa edit keluar. Langsung di sini tuh apa? Saat Pas itu masuk ke pulang porakan, tapi harus kendaraan. Siapa ya? ya cuman ya menang nah itu biasa dua Sini nah makan sama kamu bawa temennya akhirnya kasih nah. Ini hotel ini. Orang hotel ini kan tolakan nomor dari tempat tolakan. ke atas kan. Di sini. Nanti bisa dilihat lagi untuk slide-nya. Nah, jadi mungkin kayak gitu. Oke, ini apanya moderator penelitinya lo, jadi tadi sendiri dari Zoom. Mananya? Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Ingkana dari MTS Negeri 4 Jakarta. Halo, bujur lo. Perkenalkan, nama saya Ingkana asal Depok kakak. Saya izin bertanya kak, bagaimana sih kak adaptasi diri yang minoritas umat muslimnya? Ya ini mungkin untuk teman-teman yang muslim, jadi akan merasakan menjadi minoritas ketika di negeri ya, terutama di nikah, gitu ya. Nah, jadi adaptasi memang beda ya, karena apa namanya
campur apa gitu kan. Nah, tapi kayak gitu. Jadi untuk saya kayak gitu. Jadi yang penting untuk beradaptasi itu cari teman ya. Jadi cari misalnya komunitas, maksudnya cari komunitas Muslim. Di Amerika itu banyak banget di masjid, apalagi ya. Terus juga ada di teman-teman Indonesia itu ada komunitas tersendiri. Kalau di Amerika Permias ya namanya, kan mahasiswa Indonesia Amerika Serikat. Itu juga teman-teman di situ ada yang Muslim. Nah, ya, oke. Konsisten tadi ya untuk rencana yang sudah kita buat. Saya di sini buat jadwal. Jadi misal saya punya target gitu ya. Saya harus bisa daftar kuliah bulan ini gitu ya. Jadi saya targetkan bulan ini esai selesai, bulan ini bikin resume selesai, ini selesai, terus belajar ini selesai kayak gitu. Nah, terus saya buat jadwal harian gitu ya. Jadi misal jam ini sampai jam ini saya harus ngerjakan ini. Jadi kunci dari rencananya saya adalah rencana yang detail. Semakin detail teman-teman membuat rencana, semakin teman-teman bisa sukses. Karena ketika teman bisa bikin rencana yang detail, teman-teman akan teratur gitu ya. Misal jadwal, jadi saya jam 5 sampai jam 7 nih harus belajar bahasa Inggris untuk TOEFL nih gitu ya. Nah, terus gimana kalau teman-teman ternyata ini ternyata ada acara lain gitu ya. Nah, kalau saya biasanya saya akan membayar di waktu yang lain. Jadi misal saya punya hutang 2 jam belajar untuk hari ini misalnya. Jadi saya akan bayar di hari yang lain. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau teman-teman memang nggak bisa, teman-teman harus bayar di yang lain gitu ya. Dan gitu seterusnya. Nah, dan itu emang nggak akan bisa kalau teman-teman nggak punya motivasi yang kuat. Jadi harus punya motivasi yang kuat. Nah, gitu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, oke, kayak gitu. Oke. Terima kasih. Berhubung sekarang sudah jam 5 sore di sini ya Kak, dan di sana juga sudah jam 5 pagi.
Karena keterbatasan waktu, pihak panitia meminta maaf untuk teman-teman yang pertanyaannya belum sempat disampaikan dan belum bisa terjawab. Nanti mungkin bisa ditanyakan sendiri lebih jauh, lebih detail ke narasumber melalui IG ataupun YouTube channelnya. Oke. Kesimpulan yang bisa saya tahu dari